Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran 2. Pelajaran 2 yaitu mengenai Aku Cinta Al-Quran. Kompetensi dasar yang harus kita lalui dalam bab 2 ini yaitu memahami pesan pokok dari surat An-Nas. Kompetensi dasar yang kedua, mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Nah, anak muslim yang baik harus selalu cinta dengan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki syafaat atau akan menjadi penolong kita di akhirat. Selain itu, membaca Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan bagi pembacanya. Itu jika anak-anak membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang besar dari setiap huruf yang kita baca dengan 10 kebaikan. Maka mulai hari ini anak-anak harus mencintai Al-Quran, senang dengan membaca Al-Quran. Materi pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama membaca surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Yang kedua, memahami isi kandungan surat An-Nas. Yang ketiga, membaca atau menulis huruf hijaiyah bersambung. Pembahasan yang pertama, membaca surat An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas turun di kota Mekah sehingga disebut golongan surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas adalah surat yang berada dalam urutan terakhir dari surat di dalam Al-Quran. Inilah bunyi surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6 yang dibacakan oleh Ustadz Erwin. Ya, kita sudah mengetahui bahwa surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Kita artikan satu persatu. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhannya, nasi, an-nasi, manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua, Malikin nas, maliki, raja manusia, ilahin nas, ilahi, sesembahan, an-nasi, manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril, dari kejahatan atau bisikan, waswasil khannas, setan atau makhluk yang tersembunyi. Waswas itu bisikan, khannas yang tersembunyi. Alladzi, yang yuwaswisu, yang membisikkan, fi sudurin nas, ke dalam sudur, dada, an-nasi, manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu setan tadi ya. Minal jinnati wan nas, minal, dari, jinnati,
golongan jin, wan nasi, dan manusia. Jadi kejahatan itu tidak cuma berasal dari golongan makhluk yang tidak terlihat, bisa juga dengan diri kita sendiri atau dengan manusia yang lain. Jadi kejahatan itu berasal dari golongan jin ataupun bisa juga dari manusia. Isi kandungan surat An-Nas. Isinya atau isi pokok atau pesan pokok dari surat An-Nas yaitu Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Nah, inti dari surat An-Nas itu apa? Intinya, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dengan berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, yang nanti kita diarahkan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca surat An-Nas ini. Surat An-Nas ini merupakan salah satu surat yang bisa membentengi kita agar kita selalu terjaga dalam perlindungan Allah. Penjelasan surat An-Nas. Nah, dari ayat ke-5 tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan yang terakhir minal jinnati wan nas. Nah, ini membuktikan bahwa kejahatan bisa datang dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berikut ini cara berlindung dari kejahatan jin atau manusia, yaitu caranya ada di antaranya ada 2, bisa ditambah lagi dengan zikir yang lain ya anak-anak. Yang pertama caranya yaitu berdoa kepada Allah dengan membaca surat An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi bisa 10 kali, bisa 1 kali. Nah, itu kita baca pagi hari. Kalau kita nggak sempat ya kita baca sebelum tidur. Dan kita baca petang hari. Kalau nggak sempat ya sebelum tidur saja. Cara berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia yang kedua yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat itu kita mengingat Allah. Kita akan selalu dekat dengan Allah. Jadi Allah akan menjaga kita karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah. Masa hambanya sudah melaksanakan perintah Allah, Allah tidak melindungi kita. Nah, makanya kita harus rajin menjalankan sholat 5 waktu. Menulis. Nah, bab materi pokok yang selanjutnya yaitu menulis membaca huruf hijaiyah. Ada 29 huruf hijaiyah, namun di antara 29 huruf itu ada 6 huruf yang tidak bisa disambung sesudahnya. Huruf itu adalah huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan huruf wawu. Nah, kita lihat di sini anak-anak silakan menyimak layarnya. Ada 6 huruf yang tidak bisa disambung sesudahnya, namun ada kalanya bisa disambung sebelumnya. Yang pertama, kata a'udzu. A'udzu setelah huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Dengan huruf ain tidak bisa ya. Yang kedua, kata madinatu. Setelah huruf dal tidak bisa disambung sesudahnya. Ada huruf ya, tidak mau kalau huruf dal sama ya disambung. Kecuali sebelum dal itu bisa disambung dengan ya. Kata kadibun. Nah, setelah huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf ba atau huruf sesudahnya. Namun bisa disambung dengan huruf sebelumnya yaitu kaf. Kata yang keempat, kata rahmatun. Huruf ro tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya yaitu ha. Nah, namun ro bisa disambung dengan huruf sebelumnya, misalnya kabirun. Kabirun ada huruf ya sebelum ro. Nah, itu bisa. Kata zafirun yang kelima ya. Kata zafirun setelah huruf zai tidak bisa disambung sesudahnya dengan huruf fa. Nah, harus sendiri-sendiri. Kata yang terakhir yaitu wahida. Setelah huruf wawu tidak bisa disambung dengan huruf ha. Namun, wawu ini bisa disambung dengan huruf yang lain, misalnya nun, ba,
fa selain huruf 6 ini bisa. Nah, untuk soal latihan mandiri silahkan anak-anak mengerjakan 4 soal. Soal yang pertama, surat An-Nas adalah surat yang keberapa? Soal yang kedua, surat An-Nas artinya apa? Yang ketiga, apa isi pokok dari surat An-Nas? Yang keempat, sebutkan 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Saya kira itu sangat bisa kita jawab semuanya ya anak-anak. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.